Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Suprayitno, Komandan Divisi Palu Barat. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Kita akan masuk dalam satu perenungan tentang tahap kehidupan Yusuf yang kedua dengan tema titik balik Yusuf terlempar keluar dari zona nyaman. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu memuliakan dan mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang besar untuk kami semua. Kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku para pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, Yusuf memasuki tahap yang kedua di dalam hidupnya. Dan di dalam tahap yang kedua ini diceritakan bahwa ketika ia disuruh oleh ayahnya pergi untuk mencari saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya itu pergi jauh mengembalakan kambing domba ayahnya. Dalam ayat yang ke-14 Kitab Kejadian pasal 37 dipaparkan, kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawa kabarnya kepadaku." Yusuf pergilah ke Sikem untuk mencari saudara-saudaranya. Dan ketika sampai ia di Sikem, ternyata saudara-saudaranya tidak ada di sana, karena mereka sudah pergi lagi lebih jauh lagi, yaitu ke Dotam. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan mendapatilah mereka di Dotam. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Kemudian di dalam ayat yang ke-18 digambarkan, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Di zaman dulu, agaknya beginilah keadaan keluarga yang kepala keluarganya mempunyai lebih dari satu istri dengan banyak anak. Hubungan di antara saudara sangat buruk karena adanya anak mas dan anak biasa. Nah, sebagai ayah, Yakub jelas tidak menyadari apa yang sedang terjadi di antara anak-anaknya. Dan sekarang, setelah 17 tahun hidup Yusuf sangat nyaman, Yusuf akan mendapatkan dirinya dalam bahaya kematian. Ia akan menghadapi turning point atau titik balik yang dia tidak sadari. Dalam ayat yang ke-23 diuraikan bahwa baru saja Yusuf tiba di depan saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, yaitu jubah maha indah yang dipakainya dulu, kemudian melemparkannya ke dalam sumur kosong yang tidak berair. Artinya Yusuf dilemparkan ke tempat di mana dia terasing, di tempat di mana dia akan kelaparan, atau ke tempat ia akan mati dalam kondisi yang teraniaya. Tetapi untunglah Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa ketika saudara-saudaranya mengangkat muka mereka, lalu kelihatanlah oleh mereka suatu khalifah orang Ismail datang dari Gilead dengan unta-untanya, dengan membawa damar, balsam, dan damar ladam. Mereka dalam perjalanan dagang mengangkut
barang-barang itu ke Mesir. Kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita untuk menyembunyikan darahnya? Mari kita jual ke sana, jual kepada saudagar itu. Nah, ini pertanyaan yang cukup cerdas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa? Karena Yusuf akan disingkirkan seperti benda, dan saudara-saudaranya akan mendapatkan uang. Yang pasti adalah Yusuf yang tadinya hidup dalam kenyamanan serta mendapat perhatian khusus dari orang tuanya dan memiliki hidup yang serba enak, sehingga ia tidak peka pada orang lain. Sekarang ia mengalami titik balik, memasuki keadaan suasana kesengsaraan. Ia dilemparkan ke dalam keadaan yang sama sekali tidak pernah terpikirkan akan terjadi dengan dirinya. Yusuf menjadi budak, seperti barang dagangan. Apa artinya? Artinya adalah ia hidup dalam keadaan sama sekali tak berdaya, karena secara budak sewaktu-waktu Yusuf dapat dibuang, dapat dijual kembali, bahkan juga kalau tuannya tidak menyukai bahkan bisa dibunuh. Barangkali kita bisa berpikir sebentar, merenungkan kondisi ini. Seringkali seseorang mengalami kenyamanan dan hidup begitu saja demi kesenangannya sendiri. Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan tidak membiarkan hal itu terus berlangsung. Kemudian Tuhan merenggut semua keadaannya. Tidakkah justru orang-orang yang Tuhan pilih seringkali pernah direnggut dari kenyamanannya? Mereka dilontarkan ke dalam penderitaan yang tidak terduga, tidak terbayangkan atau tidak diinginkan. Mereka akan diubah melalui titik balik yang sangat drastis. Kesimpulan firman Tuhan hari ini di dalam tahapan kehidupan Yusuf yang kedua ini, yaitu turning point, titik balik dalam peristiwa kehidupan kita, bisa saja melalui kegagalan, melalui kejatuhan, melalui masalah, kesulitan hidup. Itu merupakan awal perubahan hidup saudara. Dan yang kedua, Tuhan punya peran dalam hidup kita untuk mengubah keadaan kita, untuk memulihkan keadaan kita. Dan yang ketiga, jadikan peristiwa yang sering terjadi di dalam hidup kita sebagai maksud baik Tuhan untuk menjadikan kita yang lebih baik. Jadi, saudara-saudaraku, para pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, biarlah hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Jadikan keadaan-keadaan hidup kita yang terjadi dalam keadaan apapun, mungkin itu persoalan masalah-masalah yang saat-saat ini kita hadapi, menjadi titik balik. Tuhan akan mengubah hidup kita yang lebih baik. Jalani dengan penuh sukacita, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh. Percayakan kepada Tuhan, peristiwa yang kita hadapi itu akan membawa perubahan yang lebih baik. Percayakan kepada Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hebat, yang dapat membuat hidup kami menjadi hidup yang benar. Seringkali Tuhan kami tidak sadari akan keberadaan diri kami. Mungkin kami hidup dalam zona nyaman yang tanpa kami sadari. Seringkali kami telah banyak menyakiti hati sesama kami. Saatnya ketika peristiwa-peristiwa terjadi di hadapan kami, balik itu menjadi titik balik kehidupan kami. Tuhan mau punya rencana yang indah untuk hidup kami. Tolong kami supaya kami kuat menjalani hidup apapun yang saat ini kami alami Tuhan, supaya kami semakin kuat dalam iman dan menyerahkan hidup kami kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah Dia. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.